Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Rido Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Tanggul anak Sungai Ciliwung, Kabupaten Bogor jebol, ibu dan anak bertahan dari arus banjir. Pohon tumbang di Kota Bogor tutup jalan hingga lukai seorang pedagang. 9 bangunan asrama detasmen pembekalan angkutan TNI di Kota Cirebon terbakar. Memasuki musim hujan, bencana banjir dan pohon tumbang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di Kabupaten Bogor, ibu dan seorang anak terjebak banjir akibat jebolnya tanggul anak Sungai Ciliwung. Sementara itu di Kota Sukabumi terdapat 18 titik banjir dan pohon tumbang. Seorang ibu yang sedang menggendong anak mencoba bertahan dari derasnya air bah. Untungnya ibu dan anak yang terjebak banjir berhasil diselamatkan warga. Banjir besar yang melanda Kampung Bina Taruna, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada Sabtu sore, disebabkan oleh tanggul anak Sungai Ciliwung jebol. Diduga tanggul tak kuat menahan derasnya aliran sungai setelah wilayah ini diguyur hujan lebat. Pas lagi lihat keluar, tiba-tiba ada ibu-ibu yang teriak, katanya ada tanggul yang jebol. Ya, itu. Pas begitu saya lihat, memang benar jebol. Terus kemudian saya langsung ke lokasi ini, ke rumah ini, ke rumah korban. Ya, kemudian gitu. Oh gitu. Ya, Oh itu tanggul dari mana tuh? Sungai apa-apa? dari sungai atas. Oh gitu. Itu tanggul sungai apa namanya? Dari air dari rest area. Oh dari rest area. Oh jam berapa sih kejadiannya? Jam 4 itu waktu itu jam 4. Oh jam 4. Banjir merendam 10 rumah dan 1 rumah warga rusak parah. Kencangnya aliran air juga menghanyutkan 2 sepeda motor. Setelah banjir surut, warga yang terdampak langsung bersih-bersih sisa lumpur yang terbawa banjir. Sementara di Kota Sukabumi, terdapat 18 titik banjir dan pohon tumbang akibat hujan deras. Agar tidak menyumbat aliran sungai, BPBD Kota Sukabumi evakuasi batang pohon. Jika hujan kembali turun, dikhawatirkan sumbatan tersebut bisa memperparah banjir. Itu sebanyak 18 titik, yang terakhir barusan habis maghrib ada informasi pohon tumbang yang melintang di saluran air irigasi. Karena kami takut nanti malam hujan turun kembali sehingga menyumbat saluran air, maka kami evakuasi segera diangkat si pohon itu sendiri. Wilayah yang terdampak banjir didominasi di Kecamatan Cikole yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Tinggi muka air di Bendung Katulampa, Kota Bogor meningkat pada Sabtu sore. Petugas menetapkan status siaga 3 karena ketinggian air mencapai 120 cm. Tingginya muka air di Bendung Katulampa Bogor terjadi lantaran hujan dengan intensitas tinggi terjadi di kawasan puncak atau di kawasan hulu Sungai Ciliwung. Sebelumnya, debit air berada di status normal atau sekitar 10 cm. Namun usai hujan deras, ketinggian air meningkat hingga 120 cm. Hal itu membuat status Bendung Katulampa naik jadi siaga 3. Tingginya volume air ini tiba di Jakarta pada Minggu pagi. Petugas juga mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada. Sekarang mencapai 120 cm, yang tadi awal itu sekitar masih normal ya. Lalu hujan deras di sekitaran hulu puncak, jadi menimbulkan debit air meningkat. Untuk saat ini statusnya di siaga 3. Mengantisipasi banjir di musim hujan, ratusan orang membersihkan sampah di aliran Sungai Ciliwung, Kota Bogor. Meski sering dibersihkan, sampah plastik masih banyak dijumpai di sepanjang aliran sungai.
Sampah-sampah di Sungai Ciliwung, Kota Bogor dibersihkan anggota komunitas Peduli Ciliwung bersama Kementerian Lingkungan Hidup pada Sabtu pagi. Mereka menemukan banyak sampah plastik di kali sepanjang 119 km ini. Diduga rendahnya kesadaran warga sekitar kali untuk menjaga kebersihan membuat sampah masih menumpuk meski rutin dibersihkan. Padahal tumpukan sampah di kali jadi penyebab utama terjadinya banjir di musim hujan. Lewat aksi bersih-bersih diharapkan bisa menggandeng warga untuk bisa menjaga kebersihan sungai. Kalau ini bisa dilakukan pengelolaan sampah dari sumber dengan memilah sampah, mana organik diapain saja, anorganik diapain saja, mana yang residu, mana yang spesifik, saya pikir kita semua sama-sama kemudian dapat mengelola dengan baik dan mengurangi. Tapi jangan salah, pengelolaan sampah itu harus dari hulu, kemudian tengah dan hilir. Hulunya adalah masyarakat, dibangun kesadarannya, pemerintah juga mensupport masyarakat, kemudian di rantai pengangkutan sampahnya juga integrasi. Jadi ada masyarakat yang memilah, ketika diangkut tidak dicampur lagi. Tidak bisa bayangin kalau ada orang yang cinta lingkungan dan bersedia untuk mengalokasikan waktu setiap hari untuk membersihkan sungai. Itu saya rasa patut diacungkan jempol. Tapi sejauh ini bersih nggak sih sungai ini, Pak? Ya pastinya kita akan bersihin dari sumbernya, dari hulunya. Yang di sungainya seperti ini pastinya membantu, tapi akan lebih membantu lagi kalau kita bersihkan dari sumbernya dan masyarakat pun juga ikut bergotong royong untuk membantu kita semua untuk tidak membuang sampah. Selain membersihkan sungai, mereka juga menanam pohon di area sungai, hal itu untuk menjaga ekosistem sungai. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Puluhan rumah di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor rusak, bahkan ada yang ambruk usai diterjang angin kencang. Bahkan kencangnya angin merobohkan tiang listrik dan pohon. Ini kejadian angin puting beliung yang berlokasi di Kampung Landeh. Desa Sukajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor seketika luluh lantak setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu sore. Puluhan rumah warga rusak parah, tiang listrik roboh serta banyak pohon yang tumbang. Ada juga rumah warga yang tertimpa pohon tumbang. Hingga Minggu siang pohon tersebut belum dievakuasi. Diperkirakan cuaca ekstrem merusak 37 unit rumah. Sampai saat ini sebagian warga yang terdampak cuaca ekstrem masih bertahan di rumah. Ada juga warga yang mengungsi ke rumah kerabat. 37 kakak semuanya. Ada yang rusak fatal, ada yang rusak sederhana lah kayak gitu. Untuk korban sendiri ya dia masih bertahan tetap tinggal di rumahnya masing-masing karena itu masih ada sebagian bisa ditempati lah gitu. Kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Warga kini pasrah. Mereka hanya mengharap bantuan dari pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang rusak. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang pedagang terluka karena tertimpa pohon yang roboh di Kota Bogor. Hujan dan angin kencang juga membuat pohon tumbang hingga menutup badan jalan di Kabupaten Bogor. Warga menggendong seorang penjual cilok yang terluka karena tertimpa pohon beringin di Kampung Warung Bandrek, Kelurahan Bondongan, Kota Bogor. Saat itu korban tengah berteduh di warung tetapi pohon tumbang hingga melukai bahunya. Selain melukai penjual cilok, robohnya pohon juga menimpa 4 kios, 1 rumah, dan 3 mobil. Petugas memangkas pohon yang roboh agar evakuasi cepat berlangsung. Diketahui Sabtu kemarin, Kota Bogor dilanda hujan deras dan angin kencang. Dan beberapa tim sedang melakukan asesmen dan evakuasi di beberapa titik di Kecamatan Selatan. Salah satunya adalah di Warung Bandrek, Bondongan, ini sudah ditangani. Terus juga di sebagian di bagian wilayah Kecamatan Utara, di Jalan R3 sudah juga selesai kita tangani. Begitu. Selain di daerah kota, Kabupaten Bogor juga terdampak hujan deras dan angin kencang pada hari yang sama, seperti yang terekam dari kamera pengawas di Kecamatan Gunung Putri ini.
Buruknya cuaca menyebabkan pohon berukuran besar tumbang dan menutup Jalan Raya Narogong, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal. Meski tak ada korban jiwa, lalu lintas dari arah Kelapa Nunggal dan Cilengsi tertutup total. Kemacetan panjang hingga 5 km lebih. Tim Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bogor dibantu aparat desa setempat segera mengevakuasi pohon tumbang. Butuh waktu 1 jam lebih untuk menyingkirkan pohon dari badan jalan. Kita tadi datang pada saat sudah dipotong sama anggota relawan juga Pak, ada Destana, ada Orari dan lain-lain, Karang Taruna. Kita tadi potong hanya 1,5 jam Pak. 1 jam. Oh iya, tadi saya kebetulan lagi piket siaga bersama teman-teman di kantor BPBD Kabupaten Bogor. Tadi ada laporan pada pukul 16 Pak ya, Provinsi Bagian Barat, lewat staf desa Kembang Kuning dan kita langsung meluncur ke sini. Ada korban nggak dalam kejadian? Alhamdulillah sampai saat ini dengan data yang kita terima tidak ada korban jiwa Pak. Cuma tadi disebabkan kemacetan yang cukup luar biasa. Warga diminta waspada saat hujan turun di Kabupaten dan Kota Bogor. Warga dihimbau untuk tidak berteduh di bawah pohon. Iwan Kurniawan, Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten dan Kota Bogor. Tak hanya di Kabupaten dan Kota Bogor, pohon tumbang juga terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dan Cimahi. Satu warga Tasikmalaya terluka di kepala karena tertimpa genteng yang tertimpa pohon. Pohon beringin ini tumbang dan menimpa 9 rumah warga di Desa Kurnia Bakti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. 6 rumah diantaranya rusak cukup parah. Tumbangnya pohon usai Tasikmalaya diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Akibat peristiwa ini, seorang lansia terluka di kepala karena tertimpa genteng. Ia dibawa ke puskesmas untuk diobati. Besarnya ukuran pohon memakan waktu lama dalam proses evakuasi. Hingga malam hari, petugas masih sibuk memotong pohon tumbang. Hujan angin juga melanda Cimahi pada Sabtu kemarin. Bahkan sejumlah motor yang terparkir di Jalan Jenderal Amir Mahmud sampai terseret dan jatuh. Tak hanya itu, pohon tumbang pun menimpa kendaraan di Jalan Pesantren. Hal serupa juga terjadi di kawasan Pasar Antri, Jalan Baros, hingga Jalan Mahar, Martanegara. Bahkan hujan es juga terlihat di sejumlah daerah di Cimahi. Selain menimpa kendaraan, pohon tumbang di kawasan Cimahi juga menimpa warung makan di Jalan Sisingamangaraja. Beruntung tak ada korban jiwa dalam bencana ini karena pemilik warung dan pengunjung berhasil menyelamatkan diri. Akibat bencana ini, arus lalu lintas di beberapa titik ruas jalan protokol setempat mengalami kemacetan dan dialihkan ke jalur lain seperti ke Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat. Muhammad Abbas, Eko Setiabudi melaporkan dari Cimahi dan Kabupaten Tasikmalaya.